Tiosan mah enak, udah kaya dari lahir, katanya seperti itu. Yang padahal, gue bingung juga sih, kayak kadang orang bilang, oh kalau battle nih ya Tiosan gitu, battle ya Tiosan. Gue dalam hati, padahal gue aja tuh nggak pernah juara 1. Gue nyadar kalau gue sucks banget sih. Dan itu secara skill berarti masih kurang menurut lo? Najis. Menurut lo teknik di dalam battle yang paling seksi di mata juri apa? Welcome to Doms DJ Channel, ketemu lagi sama gue Mandela dan kita kedatangan Tiosan. Jadi hari ini tuh kita bakal bahas putar battle scratch. Penting banget nih, pokoknya buat lu yang punya mimpi mau jago scratch, mau jago battle, harus nonton si video ini sampai kelar. Tapi sebelum gue lanjutin, gue mau tau dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com. Karena di sana lengkap banget, ada DJ set yang lengkap dari urutan hot cue, looping, urutan lagu, jadi bener-bener kalian tinggal mainin aja. Dan itu support record box, Serato DJ, virtual DJ. Oke, jadi kita langsung aja nih, kita tanya-tanya nih ya. Tiosan, tapi gue sebelum mau nanya yang penting-penting, kita nanya yang agak unik sih. Itu user IG lu fotonya kenapa kodok sih? Kodok terus gini gitu. Udah gue lagi gila gitu. Itu pasti ada filosofinya loh. Ada filosofinya gitu kan. Instagram memes aja sih. Itu memes. Tapi lo emang orangnya ini ya apa? Suka karakternya. Gue suka memes. Gue suka jokes banget soalnya sih. Iya benar. Karena beberapa postingannya juga yang ini nih. Nah ini emot sedih gitu, nangis tuh. Itu apa tuh meaningnya tuh kira-kira tuh? Itu juga nggak ada meaning sih, cuma karena sempat lihat aja sih di IG kan ada filternya lucu kan, udah gue pakai aja buat jadi lucu ya, buatin lucu. Buat lucu-lucuan aja sih sebenarnya sih. Tapi kalau tanya meaning, sebenarnya nggak ada meaning sama apa ya, memang begitu. Gue nanggepnya kayak scratch tuh susah gitu, BD pakai. Nggak ada. Nggak susah. Nggak ada kayak gitu. Nah jadi gue pengen bahas tadi tuh battle kan. Emang sebelumnya nih, awal karir lu pas jadi DJ langsung ke scratch atau battle atau gimana? Nggak, jadi ini gue cerita dari awal banget ya. Boleh. Gue mulai nge-DJ itu 2012-13, pas gue SMA 3, itu gue pengen jadi DJ, terus gue make uang Imlek yang udah gue tabungin dari kecil tuh, untuk beli alat pertama gue. Apa tuh alat boleh di-spill? Pioneer T1, yang traktor pokoknya, kontrol di DJ T1. DJ T1, traktor ya berarti ya? Gue pertama pakai traktor waktu itu. Pakai traktor, habis itu akhirnya gue mulai main di klub. Waktu itu gue main di Equinox, terus anak-anak di sini sekarang pada pakai turntable ya, yang gue langsung kayak anjir apaan tuh gitu kan, ternyata ada ya kayak gini ya gitu kan. Karena lu berangkat dari controller dulunya. Dan gue waktu itu tuh mengira turntable ya lu tuh pakai vinyl record gitu kan, dan ini tapi gimana kok dia bisa nyambung ke laptop, lain-lainnya, lagu-lagunya gitu kan. Dari sana gue mulai tertarik sama turntable dan gue juga kenal hip hop. R&B hip hop ya sampai sekarang sih jadinya. Tapi by the way, kan lu berarti beli alatnya dulu tuh, terus lu belajarnya sendiri? Enggak, jadi kalau untuk scratch itu sebenarnya gue ada dulu sempat belajar sama orang, belajar basic. Itu kayak sekitar 2 bulanan gitulah, tapi belajar basic. Tapi sampai kesininya itu ya udah mulai research YouTube, otodidak, lihat orang nge-DJ kayak gimana. By the way, Tiosan ini di 2023 juara 1 Flaps ya, DJ Battle, bener ya? Akhirnya sih. Akhirnya. Kita bakal kulik-kulik tuh. Tapi gue bakal penasaran sama preparation battle sih. Kayak sumpah baik banget ini nanya kayak gue mau battle tuh apa sih yang harus gue siapin gitu kan. Tapi nanti dulu, sabar satu-satu. Nah, yang menariknya nih, Tiosan dari controller, lo akhirnya bisa mahir banget nih sekarang di turntable. Berarti nggak menutup kemungkinan ya? Nggak menutup kemungkinan. Dan nggak jadi, karena kan banyak teman-teman yang minder ya. Kayak aduh gue belajar di controller doang nih, terus ketika lihat vinyl kayak minder gue harus ngapain nih. Nah lu gimana cara lu ngulik si vinylnya akhirnya? Turntable-nya? Yang pasti kita tuh harus kuat basic sih, itu number one banget kan. Makanya kayak, kan gue ini kan sekarang kan ada ngajar private class juga ya. Murid-murid yang gue ajarin scratch itu sebelum dia belajar, gue pasti langsung ngomong sama dia. Yang bakal gue ajarin ini, pasti ada scratch sama combo. Combo itu paling mentok gue ajarin cuma 30%. Basicnya 70%. Kenapa? Karena namanya kita scratch combo itu, semua itu tuh dari basic.
Jadi misalnya basic, scratch ini digabung sama ini, sama ini, sama ini. Sekarang kalau misalnya gue ajarin combo doang nih misalnya, lu gue ajarin combo misalnya kayak, yaudah nih gue kasih tau ini combo boomerang namanya, atau swing flare, atau auto bend, delay click flare, bla bla bla. Lu bisa, nanti lu bakal scratch aja itu terus. Oke, jadi kepatok ya, Kepatok karena sama itu terus. lupa basicnya tuh sebenarnya ini nih gitu. Tapi kan ada yang namanya, kita nih manusia, ada yang namanya muscle memory. Kalau kita belajar basic, kita belajar udah bisa semua, muscle memory yang udah kebentuk nih, begitu kita scratch, kita tuh udah nggak mikir, tangannya tuh udah gerak sendiri karena tangannya tuh udah hafal. Bener-bener. Oh abis itu ini. Itulah yang untuk mengurangi rasa minder. Jadi sebenarnya poinnya adalah ketika lu belajar scratch, lu tuh harus pahamin basicnya. Jadi sekolah DJ tuh sebenarnya cuma bisa ngajarin sampai basic dan kombonya beberapa Basic. 30% ya. Iya. Selebihnya murid yang harus ngembangin. Nggak cuma scratch sih, mungkin kayak di Doms DJ School ini juga kita ngajarin basic nih, tapi kita nggak mungkin kayak ngasih tahu cara kita nge-DJ, dan nggak mungkin juga mereka bisa copy kita 100%. Bener. Makanya kayak lagunya Darwin Desert kan, they can imitate you but they cannot duplicate you, Itu gitu dia, kan. Itu kan itu kata-katanya. Ya jadi kayak biasanya kan dari basic, terus mereka tuh pas creative mix tuh malah ya ngegabungin sendiri tuh dari basic-basic efek yang udah dipelajarin tuh. Combo lagunya apa gimana, kan mereka ada, gue suka lagu ini nih gitu kan. Dan kan nggak mungkin misalnya kita lihat combo orang pakai lagu ini, terus kita coba dengan teknikal kombonya seperti itu, tapi dengan lagu yang kita suka kan belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Gitu. Dan juga taste DJ Taste-nya beda-beda biasanya kan. beda. Itu yang nggak bisa diduplikat tuh sebenarnya. Nah itu kan lu 2 bulan tuh belajar ya. Ada gak sih kayak siapa yang jadi influence lu? Kenapa lu mau jadi DJ pada saat itu? Ada. Kayaknya bukan mau jadi DJ ya, lebih ke kenapa gue mau mendalami battle kali ya. Oke. Jadi waktu itu akhirnya gue tahu yang namanya Red Bull Freestyle, yang pasti yang nonton tahu lah Red Bull Freestyle kan. Dan gue tuh dulu suka banget sama SK83. Bener. Dan orang juga pasti kalian juga tahu yang nonton kan. Kenapa? Karena gue ngeliat dia ini, kalau kita lihat tuh dia tuh pertama dari segi scratch aja ya. Scratchnya tuh simple. Tapi dia tuh jago banget ngediting lagunya buat battle. Cara gimana dia ngedit biar lagu ini bisa ke-blend itu kan. Jadi dari sana aransemen live. Iya, aransemennya. Dari sana ini mungkin tips and trick juga. Jadi gue tuh dulu gue ngedit lagu, gue bikin gimana caranya itu lagu tuh sedekat mungkin sama lagu yang dia punya. Oke. Dan itu gue coba, jadi gue tahu cara mainnya tuh begini, cara main kita ada yang namanya acapella out. Ini begini caranya. Dari sana begitu gue udah ngerti fundamental cara main acapella in, acapella out, baru gue cobanya dengan lagu-lagu yang selera gue, taste gue. Nah berarti tuh kalau battle kayak gitu yang nggak bisa, kalau sebisa mungkin edit ulang tuh lagu kan dengan kebutuhan set lu berarti dong? Sebenarnya sih ngedit itu memang untuk mempermudah kita ya, tapi ada satu DJ battle juara dunia juga yang dia sama sekali nggak ngedit lagu. Oke. Itu DJ Pavi. Pasti tahu kan juga DJ Pavi kan. Kalau kalian perhatiin dia tuh nggak ada ngedit lagu sama sekali. Jadi bener live ya? Live semua. Tapi untuk kalau gue sih suka yang gampang ya, gue mempermudah. Tapi so far kalau misalkan di battle DJ ada nggak sih kayak rules yang lagunya harus original nih, nggak boleh diedit? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ikut battle itu bisa banget. Lu mending sekarang siapin catatan ya, karena nih bakalan banyak persiapan battle yang kita bahas. Tapi sekali lagi sebelum kita lanjut ke preparation battle, gue mau nanya sedikit lagi nih, ini unik karena biasanya masing-masing DJ ini jawabannya beda-beda nih. Ketika lu mau jadi DJ, ini kan suatu masa depannya agak-agak abstrak sebenarnya. Bisa sukses, bisa enggak loh. Dan banyak yang kayak persaingannya juga sulit gitu kan. Gimana tuh, dukungan atau ada halangan kalau buat lu pada saat lu mau belajar DJ? Nggak ada dukungan. Sampai waktu itu, jadi pas gue zaman kuliah kan gue dibayar orang tua gue ya. Sampai pas gue bilang gue mau jadi DJ, mereka bilang gini, ya udah lo kalau jadi DJ, uang kuliah lo bayar aja sendiri, gue digituin. Tapi sampai akhirnya titik agak sedikit berubahnya itu karena dulu bokap gue ini mau ulang tahun. Waktu itu tuh Samsung Galaxy S2 baru keluar. Dan saudara kandung gue tahu-tahu beli itu, hadiahin bokap gue, dan dia bilang, nih kita patungan berempat. Yang dimana gue masih kuliah, gue baru mulai nge-DJ. Uang dari mana coy buat bayar kan? Akhirnya ya udah, gue coba gue nge-DJ gue kumpulin dulu. Jadi awal tuh gue nge-DJ kayak dibayar tuh
300.000, 200.000, kadang nggak dibayar gitu kan. Itu gue kumpulin buat ikut patungan Galaxy S2. Iya, yang sampai akhirnya kayak orang tua gue, wah gila, anak gue nih gitu kan dari Bisa hasil loh DJ. ternyata ya. Akhirnya ya dilepas sampai sekarang. Oke, jadi awalnya justru emang nggak ada dukungan Nggak ya? ada. Dan gue pun yakin kayaknya kalau kita tanya dari 10 anak nih, orang tuanya nggak dukung nggak? Gue yakin 8 anak pasti orang tuanya nggak dukung sih. Kelihatannya. Tapi nggak tahu, mungkin zaman sekarang generasi udah beda ya, kayak teknologi lebih maju dan awareness-nya juga lebih orang lebih tahu DJ itu seperti ini, jadi mungkin lebih didukung kalau sekarang. Tapi tetap aja sih masih banyak kayaknya ya. Banyak juga sih, gue yakin pasti banyak sih. Padahal kalau udah terkenal enak ya Red ya. Iya. Itu awal-awal aja 300 loh, sebenarnya itu kayak bukan cuma 300 gitu kan. Kalau dapat. Tapi kayak sehari 300 kalau kita 20 hari. Nggak sehari. Di atas itu. UMR kan? Ya kalau dapat sehari sih ya puji Tuhan ya. Tapi waktu itu kan paling seminggu 2 kali. Oke. Ya, satu hari dibayar, satu hari nggak dibayar. Tapi lu berarti kuliahnya apa nih? Ada hubungannya nggak sama musik? Gua kuliah audio engineering sih dulu. Audio engineering? Ya tapi gue lebih ke film sama post production. Sama dong. Oh iya. Gue suka banget post production kayak Foley gitu. Bener. Iya, suka banget gue. Gue juga ngambil sound design dulu. Oh, sound design. Oh. Nah, lu masih ingat gak tuh first gigs lu ketika pas zaman kuliah itu di event apa? First gigs gue itu pas SMA 3. SMA? Iya, Okay. Sweet 17. Sweet 17. Dan itu pun Sweet 17 teman gue yang mungkin dia kasihan sama gue kali. Ya udah deh lu DJ-in gue deh gitu kan. Tapi berfungsi kan DJ-nya jadinya kan. Berfungsi. Tapi sering banget sih emang zaman-zaman era SMA tuh kayak DJ tuh pasti tuh pakai Sweet 17 tuh ada DJ-nya. Sampai gitu sekarang pun masih pakai. Dan itu pun pas gue ke DJ itu, gue nyadar kalau gue sucks banget sih. Dan itu secara skill berarti masih kurang menurut lo? Najis menurut najis. Itu tapi orang berani bayar lo tuh? Ya karena temen. Karena mau nggak mau kan, dan dia udah keburu, ya udah lo nge-DJ buat Sweet 17 gue kan, mungkin atau di cancel kan. Itu masih pakai CD. Oke. Oh, belum pakai T1 lo itu? Belum. Jadi gue masih pakai CD dulu. Terus yang gue tuh kayak, gue nggak tahu yang namanya mixing dulu. Terus lu gimana mainnya? Gue cuman, dan lu kan nggak ada cue point ya. Nggak ada cue point, dan gue nggak tahu gimana cara gue dapet lagu yang extended. Gue aja bahkan nggak tahu dulu tuh ada namanya tuh extended. Gue cuma tahu lagu gue download MP3 original lah ya. apa mp3bear.com gitu kan. Original, jadi playnya tuh gue timingin. Oke. Jadi gue ada kertas nih ya, kayak kan CD ini ada kertas. Gue tulis lagu ini, pencet playnya di detik keberapa seperti itu. Itu effortnya luar biasa tadi lo. Sucks banget itu. Itu tahun berapa tuh berarti itu? 2012 itu berarti. Ya, gue lupa 12 apa 13. Pokoknya pas gue SMA 3 aja. Masih zaman controller tuh Vestax dulu ya. Vestax. Nah, sekarang kita lompat nih. Ya. Kalau di DJ Battle yang pertama kali lu ikut itu apa? Jadi pas gue zaman kuliah, kebetulan kampus gue ini bikin DJ Battle. Itu pertama kali gue ikut. Kampus lu yang bikin? Kampus gue bikin, tapi skala nasional, jurinya juga dari luar. Oke. Jurinya tapi 3 kan? 4 malah. 4 kan? Nggak 1 kan? Enggak. Oh, sorry. 4. Waktu itu 4. Dan Jadi, internasional lagi ya? gimana, sorry? Internasional? Oh enggak, nasional. Oh, nasional. Nasional. Skala nasional, jurinya 4, dan itu 4 dari yang kayak, ada yang dari DJ school ini, dari manajemen ini, ada dari mana, dan salah satu itu dosen gua. Oke, dan lu juara berapa di situ? Juara 2, gitu. Pertama kali Pak, ikut langsung juara 2 lu. Dan yang lucunya itu jadi, gua nggak expect untuk kayak, jadi waktu itu kita langsung nggak ada yang namanya online qualifier tuh nggak ada. Jadi langsung datang, langsung qualifier di sana. Oke. Gua nggak expect gua bakal lewat kan. Ternyata gua lewat, dan gua nge-set cuma satu set doang. Tiba-tiba dibilang, dulu BTW nama gue belum Tiosan, dulu nama DJ gue DJ Niki. DJ Niki. Dulu, karena gue bingung kan Niko. Karena lu Niko gitu iya. kan, bener. Kalau Niko berat gitu kan. Akhirnya, dibilang, ya yang lolos ke babak berikutnya, semifinal DJ Niki. Gue langsung kayak, anjing. Bisa ya? Gue langsung ke depan, gue nge-set lagi kan. Gue coba nge-set. Main lagi. Masih ada final. Gue mikir ya udahlah, ini mah nggak mungkin sampai sini kan. Semifinal lah. Gitu. Lewat lagi dong. Gue makin kayak, gue gimana? Gue udah gak ada ide lagi gitu kan. Sampai akhirnya gue pikir, udahlah gue pikir asal-asalan aja kan. Asal-asal. Tapi ya puji Tuhan, atau juara 2 sih waktu itu. Itu nggak salah juara 2 Pak. Nah yang menariknya di postingan lu ada ngomong lepas juga akhirnya dari kutukan juara 2 apa selama lu ikut lomba ini lu selalu juara 2? Iya, jadi gue bingung juga sih. Kayak kadang orang bilang, oh kalau battle nih ya Tiosan gitu, battle ya Tiosan. Gue dalam hati,
Padahal gue aja tuh nggak pernah juara 1. Oke. Gue baru juara 1 tuh baru kemarin yang Fluff. Jadi kayak misalnya yang itu kan sekitar 2014 atau 15. Gue juara 2. Habis itu gue ada ikut experience juara 2. Terus zaman COVID itu ada kayak online competition kan zaman COVID. Itu juara 2. Terus habis itu ada experience kalau saya 2 kali deh, itu juara 2 juga. Terus gue ikut Fluff itu 3 kali, 3 tahun. Tahun pertama juara 2, tahun kedua juara 2, baru akhirnya sekarang juara 1. Kayak sengaja ditahan ya, biar kalau jangan juara 1 dulu nih gitu kan. Juara 2 dulu biar bisa ikut lagi tahun depannya gitu ya. Iya, itu satu ya Red Bull Freestyle juara 3. Oke. Dan ada lomba-lomba lagi dan gue tuh sampai lupa sih, gue nggak inget. Karena saking banyak ya. Banyak, tapi ya kalau nggak juara 2, 3, 2, 3, 2, 3. Nah, yang kemarin di Fluff itu lu juara 1 tuh ya. Nah, gue liat postingan lu tuh, lu kayak ngomong setelah juara 1 ini lu akan berhenti gitu. Itu kenapa tuh? Karena udah capek sih. Sebenarnya gue kayak dibilang berhenti totally enggak. Tapi gue bakal ikut lomba lagi kalau misalnya ada yang skala internasional. Oh, jadi lu berhenti di skala nasional? Ya. Oke, lu merasa done ya? Iya. Dan tapi apakah kalau lu udah juara 1 kayak gitu, misalkan lu masih boleh kan ikut lomba lain kan? Boleh, tapi kalau Fluff udah enggak. Oke, iya. Kalau Fluff lu pasti udah enggak ya? Enggak, tapi kalau lomba lain boleh. Cuman ya... Sekarang jadi juri malah kan? Iya, karena kebetulan sebenarnya ada satu lomba DJ, ini boleh gue sebut namanya? Boleh. Jadi yang diadain tuh demo DJ-han namanya. Gue tadinya pengen ikut. Ya sebenarnya cuma ikut biar kayak nggak tumpul aja sih, sekian sih buat happy aja. Tapi begitu ngomong sama panitia malah, justru saya mau ngundang Kak Niko buat jadi juri, digituin malah. Ya udahlah. Akhirnya lu jadi juri. Ya, jadi juri. Kapan tuh eventnya? Tanggal 11 demo DJ-han di pokoknya demo DJ-han. Kalau search di Instagram demo DJ-han nanti ada di sana ya, di IG-nya demo DJ-han tuh buat teman-teman mau ikut finalnya di sana nanti. Sebelum gua nanya preparationnya battle ini kan, kalau yang sekarang gue lihat ya ada battle DJ yang lebih condong ke digital, ada battle DJ yang lebih condong ke turntablist. Nah, lu bisa kasih pandangan nggak tuh perbedaannya di mana? Kayaknya kalau misalnya kita battle yang pakai entah controller atau si DJ lebih ke creative mixing ya sebenarnya. Creative mixing atau club mix gitu kan. Tapi kalau ke turntable itu ya lebih ke technical, mungkin scratching, juggling, atau creative mixing tapi yang lebih next level, entah kayak mungkin tone play lah yang orang sering pakai sekarang kan. Lebih ke sana sih. Kalau lu sendiri ngerasa paling kompeten lu di mana? Wordplay. Wordplay. Iya, dan itu sampai itu julukan lu ya? Jadi julukan gua BTW iya. Yang gue pun nggak tahu kenapa gue bisa tiba-tiba dapat ide kayak oh ini kayak oh yuk. Tapi ya karena gue merasa bikin wordplay itu fun gitu. Kita jadi itu betul yang belum tahu wordplay itu kita pakai beberapa lagu, kita ambil kalimat ini, kita gabung sama kalimat, jadi kita bikin kalimat baru seperti itu sih. Nah, kalau preparationnya sendiri dari battle DJ ini biasanya apa yang lo lakuin? Yang pasti gue paling pertama gue cari motivasi dulu. Cari motivasi inspirasi buat gue ngeset. Contohnya? Gue buka video battle. Yang udah gue pernah tonton pun gue tonton lagi, gue perhatiin oh dia begini terus gue liat yang lain. Kan biasa abis lihat itu kita kayak langsung dapat inspirasi kayak aduh gue mau latihan nih gitu kan. Terus lu harus sering dengar lagu sih sebenarnya sih. Dengar lagu. Jadi kayak gue kalau di mobil itu gue ada USB lagu gue tuh nggak banyak, cuma kayak 20 atau 30 lagu, 40 lagu lah. Dan itu lagu yang gue suka. Jadi setiap kali gue pulang pergi kerja, gue dengerin. Jadi sampai gue tahu oh lagu ini nih liriknya seperti ini, seluk-beluknya di sini, ada breaknya di sini, ada di mana. Dan itu nanti di mana saat gue dapat ide, gue tulis di HP nih, gue note. Misalnya gue lagi main pun nih, gue lagi residen misalnya, gue dapat ide, gue langsung gue note. Oh lagu ini kayak cocoknya sama lagu ini nih, gue note. Nextnya begitu gue latihan, gue ulik semua yang udah gue ini. Jadi oh lagu ini sama lagu ini, gue pasti tulis note kayak lagu ini nanti bagian ini coba diapain misalnya. Ya udah gue pulang ke alat, gue cobain tuh. Jadi bisa dibilang preparation battle DJ itu nggak cuma lu bisa kejar dalam satu malam ya? Enggak, impossible itu. Jadi malah sebelum ada battle DJ ya lu nggak ada salahnya tuh lu dengerin lagu, lu prepare creative mix. Mashup siapa nih yang lu battlein gitu kan. Selain itu apalagi? Sebenarnya bisa sih kayak satu malam, tapi itu ya mungkin dari ide-ide yang udah kita punya.
Nah itu referensi idenya ini kan nggak bisa dikejar semalam tuh. Iya, makanya itu yang kita note-notein. Jadi udah ada referensi. Ya kalau misalnya kita beruntung ternyata lagu ini semua bisa kita kombinasiin ya satu malam bisa jadi. Nah biasanya setelah itu yang lu lakuin apa? Misalkan lu udah dapet ide, lu praktekin, lu videoin kah, atau lu catat atau gimana? Yang pasti gue videoin dulu. Oke. Gue video, gue rekam. Jadi kan kalau kita lomba ini battle sebenarnya kan kita ngomong 5 menit. 5 menit itu pasti kita main, kita ngomongnya rutin ya. Jadi rutin, per rutin. Jadi setiap rutin ini gue coba satu, gue rekam. Gue rekam terus gue dengerin. Gue mengubah POV gue sebagai pendengar sama juri. Kira-kira ini aneh gak ya, jomplang gak ya, atau gimana gitu kan. Kalau menurut gue misalnya oke, ini satu rutin udah jadi nih. Gue ambil lagi rutin yang kedua. Gue coba lagi, gue ulang sampai udah jadi semua, barulah dikombinasiin mana yang duluan, mana duluan. Oh jadi nggak langsung lu gabungin semua ya, tapi lu pecah-pecah dulu, misalkan rutin 1, rutin 2, rutin 3, nanti baru urutannya mana dulu nih flow-nya yang enak. Iya. Nah itu lu harus catat tuh poin-poinnya tadi tuh. Sebenarnya kayak nge-DJ aja sih, jadi awal kita bikin intro nih. Intronya pasti kan yang agak nyantai, tahu-tahu langsung naik, yang langsung kita heboh, dar. Terus biar nggak terlalu ngejelimet, abis yang heboh, kita mainin lagi rutin yang agak nyantai, yang paling lebih ke mixing lah atau apa. Nanti baru kita bikin lagi endingnya seperti apa. Jadi bisa dibilang seperti apa. Bisa dibilang si flow dalam 5 menit ini pun lu bisa bikin naik turun 2 kali tuh. Iya. Jadi sebenarnya kayak kita produce lagu aja sih, ada intronya, nanti ada breakdownnya seperti apa, terus nanti ada kita naik kayak gimana, bagian kencengnya dropnya seperti apa, terus nanti ada penutupannya seperti apa. Nah, lu kan udah banyak banget nih ikut lomba sampai lupa ya kan. Menurut lu teknik di dalam battle yang paling seksi di mata juri apa? Sebenarnya susah bilang sih, karena kalau lomba itu kan ya jurinya biasa 2 atau 3 gitu kan. Idealnya sih 3 sih mungkin ya. Dan ini tuh pasti beda-beda background kan. Misalnya nih, juri pertama memang dia nih orang di MC misalnya. Yang kedua ini produser. Yang ketiga ini resident DJ. Di mata si yang juri di MC pasti ya paling seksi Scratch. Tapi kalau misalnya kalau ngomong produser, yang paling oke di dia itu pasti song selection. Song selection harusnya. Kalau di yang juri yang resident, pasti originalitas atau flow-nya seperti apa. Makanya kita harus tahu sih, kita kalau mau lomba harus tahu jurinya ini siapa, jadi kita bisa tahu kayak proporsinya harus seberapa. Harus ini berarti ya, harus ngulik, nih jurinya siapa nih, background-nya apa, dia biasa mainnya kayak gimana gitu ya. Kalau gua ngejuri ini, gua lihat tuh 2, teknikal dan originalitas. Itu yang penilaian di mata lo? Di mata gue yang paling, bakal poinnya paling tinggi di gue sih. Nah, ngomongin teknikalnya ini scratch kah, beat juggling kah, atau creative mix kah, penggunaan efek, ada banyak lagi tuh? Semua. Tapi gue paling suka kalau lihat peserta, dia bisa teknikal, tapi dia tahu momen. Tahu momen kapan dia harus nge-scratch, tahu momen kapan dia harus beat juggle, tahu momen kapan dia harus pakai efek lain-lain. Intinya tuh yang enak didengar aja gitu sih. Dan tambahan lagi, kalau kita dengerin ceritanya Tiosan tadi nih, gue dengerin ketika lu lomba kalau bisa tuh lu siapin beberapa rutin tuh. Karena nggak tahu lu tiba-tiba ternyata masuk semifinal dan masuk final itu kan hari H langsung tuh. Betul. Tapi ya kalau Tiosan sih dia bisa langsung tuh tadi ya kan, juara 2. Gue jadi penasaran lu belajar DJ ini dulu khususnya di technically scratch, beat juggling dan semacamnya. Berapa lama sih? Sampai lu ngerasa gue pede ikut battle? Sebenarnya kalau sampai di sekarang bilang bisa pun ada, jadi tuh nggak ada titik final, nggak ada titik di mana gue udah bisa nih, enggak. Jadi gue masih kita belajar nggak pernah ada finalnya di mana. Cuman gue ini tiap kali gue belajar, gue pun masih belajar. Dan kalau lu misalnya nanya gimana misalnya contohnya, gue bikin rutin nih, kayak sekarang gue masih bikin rutin. Itu rutin gue pakai di klub, gue mainin. Karena menurut gue latihan paling baik itu ya main langsung di depan orang. Kita lihat reaksi orang seperti apa. Lihat reaksinya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa lama sih ya sampai sekarang. Tapi sampai di titik yang lu berani ikut battle, berapa lama? Sehari berapa jam? Secapek mungkin sih, sampai nggak kuatnya. Dan itu bisa kayak 5 jam, 6 jam, 7 jam. Dalam satu hari? Gue pernah latihan dari jam 7 malam sampai jam setengah 5 subuh gitu.
True story beneran, no bullshit man. Jadi gue cuma berhenti itu di saat gue lapar nih, gue makan, terus gue latihan lagi, terus gue minum, terus atau ke WC atau apa. Ayo kalian siap gak buat kayak gitu? Alright. Nah dengan rutin yang lu jalanin itu kan bisa sampai 5 jam gitu itu. Gimana kalau mereka yang nggak punya alat mumpuni nih untuk belajar scratch ataupun beat juggling, creative mix. Misalnya let's say dia cuma punya controller kecil gitu yang nggak mumpuni lah. Apa solusinya, ada nggak sih? Ke DJ school. Ya mau nggak mau itu pengorbanan sih. Harus ke studio DJ. Minimal sewa studio ya? Minimal sewa studio. Dan manfaatkanlah itu jam studio dengan baik 100% sih. Jangan itu. Bro, tapi kalau misalkan mau belajar scratch dan kawan-kawannya ini, apakah harus dengan turntable atau bisa di CDJ? CDJ bisa, controller bisa. Oke. Lu jamin bisa ya? Jamin bisa. Untuk belajar nih? Untuk belajar bisa. Nah sekarang gua akan balik lagi nih ke pas lu ikut Fluffs tuh. Lu boleh ceritain nggak sih prosesnya, deg-degannya, preparationnya? Apalagi kan mungkin kalau orang-orang mah ngeliatnya kayak, gua aja kayak ngeliatnya kan, ya Tiosan ikut lomba mah tenang lah, jago, udah bikinnya enak, rutin banyak, gitu-gitu ya gak sih? Pasti banyak yang punya pandangan kayak gitulah. Nah tapi kan dari pandangan lu sendiri nih, kita pengen tahu nih, kayak gimana sebenarnya? Kalau untuk yang sejak gue ikut Fluffs sih memang secara, kalau ngomong jujur gue udah nggak grogi. Kenapa? Karena gue udah ngelewatin fase yang Red Bull Freestyle. Itu gue paling grogi, segrogi itu sampai gemeteran tangan gue. Udah gitu gue paling pertama lagi. Kenapa? Karena ya jurinya itu udah world championnya langsung kan. Kayak anjir. Tapi begitu lewat itu, udah nggak sih. Sebenarnya bukan grogi ya. Jadi gue dulu pernah nonton video motivational di YouTube gitu kan, tentang cara handle grogi. Dan itu yang gue rubah sampai sekarang. Jadi mindset groginya ini dirubah jadi excited. Jadi dia itu bilang sebenarnya rasa grogi sama excited tuh 11-12. Ini menarik nih. Itu. Jadi lo kalau bisa berubah mindset lo kayak, gue excited nih, gue pengen banget nunjukin set gue, rutin-rutin gue ke orang-orang. Lo kalau bisa berubah mindset lo seperti itu, lo gak bakal grogi nanti. Jadi justru kita sebagai performernya berpikir bahwa mindsetnya nih, gue mau nunjukin ini ke orang-orang. Exciting loh ini gitu kan. Iya. Gue udah bikin rutin nih. Ini menurut gue gue bikin rutin tone play ini keren banget nih kan. Gue pengen banget nih ngasih lihat ke mereka kayak gue pengen show off gitu. Ya memang kita kalau battle kan memang ajang show off, ajang show off skill kita kan. Ya itu jadi bakal ngilangin rasa grogi kita. Jadi poinnya, nah karena kan banyak juga ya yang preparation udah cakep banget nih, gara-gara grogi ada yang keselip lah. Gua salah satunya. Oh, lu juga sering? Iya, Fluff 2 tahun gue itu. Fluff selama 2 tahun, tapi setelah Red Bull Freestyle lu pecah tuh ya? Enggak, kan Red Bull Freestyle duluan. Red Bull Freestyle duluan, iya, maksudnya di Fluff yang terakhir, lu jadi menang tuh, juara 1 tuh. Karena lu udah bisa kalahin rasa grogi lu. Iya, BTW yang anehnya malah, jadi Fluff ini kan 5 menit ya. Red Bull Freestyle 15 menit. Malah yang 15 menit Red Bull Freestyle ini, gue sama sekali nggak ada miss satupun. Anehnya, tapi begitu Fluff 5 menit, malah ada missnya. Tapi jangan pernah kayak down kalau kita miss atau apa, karena juri itu yang gue tahu ya paling salut di saat orang miss, tapi gimana cara dia langsung recovery. Itu sih. Gimana caranya lu nutupin tuh itu miss lu, kalau ya udah nggak apa-apa lewat aja, karena memang kita manusia, man. Itu human element. Karena kita selama nge-DJ ini nggak ada yang namanya perfect. Gitu. Bener. Makanya kalau perfect lu dicurigain tuh ya. Dicurigain. Mix-up. Ini FYI aja, jadi Red Bull Freestyle final Australia tahun berapa, juara satunya didiskualifikasi setelah dia menang. Itu kenapa tuh? Dia main mixtape. Gak ketahuan? Ketahuannya setelah menang. Jadi ada satu DJ. Video recap gitu? Atau? Iya, ada satu DJ, gue lupa DJ siapa, dia DJ DMC yang World Champion juga. Dia merasa ini kok sas banget ini orang ya kan. Terus diliatin, ternyata dia mainnya lip sync. Wah, anjir. Itu, akhirnya ketahuan. Akhirnya yang menang sekarang kan juara Australia kan si Beast Mode. Iya. Sebelumnya itu. Wah, gila. Terlalu perfect. Itu untuk sekelas battle besar loh. Besar. Sampai akhirnya kan Scratch Bastid pun bilang, lu tuh jangan takut untuk salah. Itu salah satu human element. Dimana sih yang membuat seorang DJ ya? DJ karena memang kita lagi nge-DJ gitu loh kan. Nah, kita balik lagi nih ke Fluffs nih. Jadi waktu lu daftar ke Fluffs ini ketika lu daftar, lu udah tahu nggak sih kayak penilaian Scratch itu berapa persen? Nggak. Gue sampai sekarang gue nggak tahu penilaiannya kayak gimana, nggak tahu. Jadi yang nggak ada bocoran ya? Yang gue tahu cuma ada rules satu, harus mainin lagu Indonesia minimal 3. That's all. Itu doang? Itu doang. Dan yang kalau kita ngomong Fluff ya R&B hip hop sih sebenarnya. Kalau waktu di Red Bull Freestyle? Nggak ada. Jadi Red Bull Freestyle itu rulesnya cuma satu, mainin minimal 3 genre. Makanya freestyle namanya.
Tapi dia di website-nya sih ada ininya sih, kayak paling tinggi itu originality 40%, terus nanti bahkan yang scratch aja technical aja itu cuma kayak 10% atau 15%. Tapi yang paling gede itu originalitas, terus kayak crowd reaction, terus ada song selection, bla 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 gitu sih. Nah itu bisa lihatnya di mana tuh kalau orang-orang mau lihat? Yang mana nih? Yang tadi lu barusan jelasin nih. Oh, kalau yang Tristal ini ada di website ya dulu. Nah, kalau lu sendiri, ini kan teman-teman pasti banyak nih abis nonton ini kayak, wah apa gua ikut battle ya gitu kan? Ikut lah. Lu sendiri nyari jadwal battle di mana? Maksudnya nyari jadwal gimana tuh? Kayak lu tahu oke di tahun ini nih bakal ada battle A, B, C, D, D. Oh nggak ada gitu. sih, dari omongan aja sih. Jadi bener-bener lu nyari sendiri? Nyari aja. Atau tahu-tahu lewat di Instagram. Tapi kebanyakan nanya sih. Oke. Kayak ke temen yang, ya teman-teman yang ikut sering battle, karena kita bakal temenan kan. Tanya aja, ada info battle gak? Kapan gitu kan. Soalnya kan banyak pasti, banget ya kayak teman-teman yang nanya, iya. gue pengen ikut battle tapi battle-nya apa nih gue nggak tahu gitu kan. Kayak dia mau battle tapi nggak tahu battle-nya apa yang mau diikutin gitu. Iya. Dan kadang juga, gue nggak tahu sih ini masih ada kejadian apa enggak, tapi kayak ada beberapa battle yang Gua kayak tahu mau ngarah kemana nih. ada battle yang pure battle gitu, maksudnya secara penjurian, tapi ada juga yang, lu pernah nggak sih kena battle yang kayak gitu? Kalau gue sih sebenarnya nggak mau, kayak gue terima aja apa hasilnya. Sisanya biar crowd yang menilai aja sih. Oke, tapi berarti pernah lah ya, ada ya berarti. Ya adalah sekali 2 kali. Nah tapi ya itu ya balik lagi, kalian juga kalau misalnya kena kayak gitu ya udah apa-apa. gitu, yang penting you're doing the best, Yap. lu udah berusaha dan orang-orang juga jadi tahu lu sih, harusnya nggak ada masalah sih. Biar mereka yang menilai aja kayak kapasitas lu nih seberapa gitu sih. Karena gue yakin banget sama yang namanya juara 1 belum tentu gigsnya banyak. Karena yang menentukan juara 1 adalah juri. Tapi misalnya kita ngomong gini ya, gue battle, juri menentukan sini juara 1. Ternyata di salah satu penonton ini ada club owner. Oke. Kita nggak pernah tahu kan. Atau dia punya event, dia punya apa. Tapi dia lihat, gue lebih suka yang juara 2 sih, gue lebih suka yang juara 3 sih. Dan itu banyak sih kejadian seperti itu sih. Kita contoh ini deh, Indonesian Idol X Factor. Yang juara 1, juara 2, yang lebih terkenal juara 2, juara 3-nya kan, biasanya kan. Biasanya seperti itu. Yang lebih komersil gitu dilihatnya kan. Tapi ya semuanya sih oke sih, maksudnya kayak ini lebih ke POV aja sih sebenarnya sih. Mana yang lebih cocok buat di mana yang lebih cocok buat di mana. Dalam deket-deket ini berarti info battle yang lu tahu apa nih kira-kira? Yang demo di Jihan aja sih. Demo di Jehan. Tapi sorry buat yang mau ikut udah nggak bisa karena yang tanggal 11 ini udah final. Jadi qualifier-nya udah lewat. Dan konten ini kayak naiknya juga tanggal segituan ya. Tanggal segituan, iya. Nah setelah Flaps tuh gue lihat kan postingan lu ngomong juga lu dulu disebut dagelan turntablis. Kalau boleh tanya kenapa sih? Itu karena jadi orang tuh taunya gue kalau bikin set lomba itu ada unsur komedinya. Jadi misalnya kayak... Lu ada videonya nggak sih? Ada. Nanti boleh ya? Boleh, kirim nanti ya, gua kasih deh. Kita play ya. Itu ada poin plus dan minusnya. Plusnya jadi orang udah expect-nya bagus sama gua, dan poin minus ya orang expect-nya gua bakal mainnya ngejokes, dan itu jadi beban loh. Jadi gua harus bikin rutin yang lucu. Karena udah kebiasaan Karena itu. ekspektasinya itu, kalau gua bikinnya yang melenceng, mereka kok yang ini setnya nggak kayak kemarin ya gitu loh. Bener. Ini terlalu serius banget nih. Gitu Iya, kan. jadi plus minus sih sebenarnya sih itu. Tapi itu kan jadi ciri khas lu jadi ya? Ciri khas. Personal branding lu kebangun Karena dagelan ya, turntablis. emang gue suka ngejokes gitu sih kalau lagi ini sih. Gue juga udah buka IG-nya. Kayak IG meme gitu kan, yang kodok tadi gue bilang. Nah, gue tuh kan korporat IG gue kan komedian pokoknya gitu. Komedian bener, kerjaan komedian gitu. Nah bro, ini tuh jadi di Doms ini, lu tapi sebelumnya suka nonton Doms gak sih? Sering. Sering? Kalian kontennya lucu-lucu lagi. Iya bener. Nah tapi kalau perhatiin jarang kan konten Iya, scratch yang kan? konten yang serius itu kayak... Iya. Nah, yang banyak kan nonton Doms ini kebanyakan mereka belajar otodidak ya? Iya. Kayak mereka juga alat belum tentu seproper yang ada di studio gitu. Iya. Nah, lu ada pesan-pesan nggak sih buat mereka mau sampai tahap juara di battle mix, punya value di dalam era DJ turntablis atau Iya. battle? Sebenarnya kalau mau ngomong idealis untuk kita latihan mendalami battle, memang punya alat. Harus sering-sering megang alat ya. Oke. Karena kan feel-nya kita bakal dapat. Dan kalau mau punya alat ya harus effort. Beli alat, kerja keras, kerja apa kek, cicil, maksudnya bukan cicil bayar ya, tapi cicil beli turntable 1 dulu, nanti beli mixernya nggak usah yang mahal-mahal. Gue aja dulu gue belinya Akai AMX yang 5 juta.
Itu. Dan itu pun gue cicilan. Gue minjem kartu kredit saudara gue nyicil bayar ke dia 1 bulan segini. Sampai akhirnya gue beli lagi 1 turntable, ntar gue beli apa. Sampai akhirnya sekarang ya untungnya syukur bisa kebeli es lain-lain. Jangan nyerah lah pokoknya lah, memang dunia itu keras. Tapi pasti bakal berhasil. Di suatu momen kalian bakal akhirnya bisa petik buahnya. Tapi kalau emosi DJ juga masih oke buat belajar. Maksudnya belajar ke sana. Gue mau bilang, jadi dulu sempat ada omongan begini, Tiosan mah enak, udah kaya dari lahir, katanya seperti itu. Yang padahal itu sama sekali enggak. Itu gue beli alat sana gue tuh mati-matian loh. Kayak ya itu yang gue bilang, gue nyicil sana sini sama sekali nggak ada bantuan orang tua, sama sekali nggak ada nol. Dan lu tapi orang ngeliatnya kayak gitu ya? Orang ngeliatnya kayak gitu. Karena kan orang nggak tahu pas check out kan, pinjem cece gitu. Sama sekali nggak ada. Dibilangnya Tiosan mah udah kayak dari lahir, gue kayak anjir. Tapi ya sih, lu emang harus step by step kayak berjalan. Bahkan ya kayak beli controller dulu, terus lu pakai buat mobile DJ wedding, Sweet Seventeen, terus lu tuker tambah lagi, perlahan. Harusnya bisa ya. Itu yang gue lakuin kan. Akhirnya gue beli controller yang memang sih itu uang tabungan ya. Itu gue jual buat beli turntable, beli jarum, beli mixer Akai itu. Abis itu nanti gue upgrade lagi, Akai gue jual, gue ganti SN, kayak gitu. Jual, beli, upgrade sampai sekarang sih. Sampai upgrade-nya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, jangan terlalu upgrade juga sih. Buang, itu namanya waste money kalau itu kan. Nah, buang duit kalau itu. Nah kalau itu kan dari segi teknisnya itu alat gitu kan. Nah kalau segi bikin rutinnya, pesan apa yang bisa lu kasih gambaran buat teman-teman? Imitasi boleh, duplikasi jangan. Imitasi boleh, duplikasi jangan. Iya, ATM aja berarti ya. Amati tiru modifikasi. Iya, betul. Jadi yang penting kita tahu aja, rutin ini. Bahkan lu kalau mau ngikutin rutin gue pun nggak masalah. Yang mau bisa DM gue, bakal gue misalnya kayak Tiosan ini saya lihat nih rutin yang ini, boleh dong minta bahannya. Gue kasih yang udah gue edit, gue kasih, silakan lu coba biar lu tahu cara tuh seperti ini. Kalau udah tahu cara seperti itu, kalian coba cari lagu yang kalian suka seperti apa gitu. Nah itu kurang baik apa lagi tuh, tinggal lu DM. Tinggal DM gua. Di Niko_Tiosan. Gue sangat open banget kalau kayak ada pertanyaan. Yang paling banyak sih sejauh ini orang tuh nanya alat. Oke. Jadi gue tuh udah kayak teknisi tau gak sih. Kalau ini tuh gimana? Itu spider gue bocor nih gitu. Iya kayak gitu. Kayak gitu. DM gue aja pokoknya. Dengan senang hati bakal gue jawab. So thank you buat kalian yang nonton dari awal sampai habis. Gue Mandela. Gue Tiosan. Kalian bisa like video ini kalau kalian suka dan kalian bisa dislike kalau kalian nggak suka. So, Doms DJ, your daily DJ update.